Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan majelis ilmu, khususnya bagi pemateri dapat menyelesaikan video audio visual ini dan teman-teman dapat memanfaatkannya. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah yang menunjukkan kita kepada jalan yang benar dan kepada ilmu yang benar-benar ada nur ala nur. Selanjutnya, salam hormat takdim kami kepada Bu Indah Minatul Zuhriyah selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan media pembelajaran PAI yang selalu membimbing kami dan mengarahkan kami untuk menjadi yang lebih baik lagi. Kemudian kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang bagaimana prinsip-prinsip pemanfaatan media dalam pembelajaran PAI, mau hardware maupun software, untuk pembelajaran daring dan luring. Oke teman-teman, sebelum masuk ke pembahasan saya akan memperkenalkan presentator kali ini, yaitu yang pertama saya sendiri, Agung Nugroho Reformi Santono, kemudian Mbak Dwi Dian Wigati yang sangat cantik sekali, yang ketiga Mas Sufianto. Untuk foto bisa dilihat teman-teman di layar foto presentator. Oke, langsung ke pembahasan ya teman-teman. Di sini diklasifikasikan oleh pemateri menjadi dua bagian, yaitu pertama yaitu syarat-syarat media pembelajaran PAI, yang kedua prinsip-prinsip pemanfaatan media dalam pembelajaran PAI yang akan kita bahas kali ini. Cekidot yuk. Kemudian masuk ke manfaat media pembelajaran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sebelum dilanjut teman-teman, perlu diketahui bahwasanya pemateri di sini mengambil topik tentang media pembelajaran, pemanfaatan media pembelajaran, karena memang dewasa ini pembelajaran daring dan luring itu sangat dimarakkan, dan itu berkaitan tentang kompetensi pendidik, bagaimana pendidik memahami prinsip-prinsip pemanfaatan media pembelajaran, khususnya pembelajaran PAI. Nah, di sini dipaparkan oleh pemateri dengan beberapa sumber kajian ilmiah, yaitu dari buku dan jurnal-jurnal penelitian ilmiah. Nah, kemudian lanjut kepada pembahasan tadi. Nah, media pembelajaran itu sering kita dengar ya. Ini bisa diartikan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, yaitu pendidik ke peserta didik, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa agar proses belajar berjalan optimal. Nah, di sini perlu diketahui, digarisbawahi juga, media pembelajaran yang efektif itu memerlukan perencanaan yang baik sehingga dapat menarik perhatian siswa. Dan ini PR bagi pendidik. Oleh karenanya, setiap pendidik itu diharuskan teman-teman untuk mengetahui beberapa prinsip-prinsip pemanfaatan media pembelajaran, baik karakteristiknya, syarat-syarat media pembelajaran yang akan dipakai, dan lain sebagainya. Nah, sehingga itu kemampuan pengajar itu akan terupgrade. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi canggih zaman sekarang ya. Nah, kemudian
Pemanfaatan media pembelajaran ini akan membantu tercapainya penyampaian materi dan khususnya kan pastinya mempermudah pemahaman ya. Nah, sebelum dijelaskan bagaimana sih pemanfaatan media pembelajaran itu, di sini dipaparkan oleh Ramli bahwasanya manfaat dari media pembelajaran itu selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini ya. Nah, manfaatnya adalah teknologi media pembelajaran ini tuh memberikan feedback untuk menyempurnakan pembelajaran yang telah berlangsung atau yang akan direncanakan. Yang kedua, pokok bahasan bagi pembelajar atau peserta didik yang lebih fungsional dan terasa manfaatnya bagi mereka. Yang ketiga, memberikan pengalaman pengayaan atau enrichment secara langsung kepada siswa terhadap apa yang disampaikan pengajar atau pendidik ya. Nomor 4, membiasakan siswa untuk lebih meyakinkan terhadap pembelajaran yang diajarkan sehingga akan menimbulkan rasa hormat dan kagum terhadap pengajar. Kemudian yang kelima, perasaan siswa akan terasa mendalam dalam dirinya dengan bertemunya konsep yang diajarkan pengajar dengan yang didapatkannya di luar sekolah. Yang terakhir, manfaatnya adalah secara tidak langsung siswa itu membiasakan mengadakan studi komparasi perbandingan ya terhadap materi yang diberikan guru dengan yang diperolehnya dari media pembelajaran di luar sekolah. Nah, kemanfaatan ini teman-teman itu tidak akan tercapai bila mana media yang digunakan itu tidak relevan dengan proses pembelajaran yang dilaksanakan. Jadi harus ada relevansi antara pembelajaran, proses pembelajarannya dengan media yang digunakan. Gitu. Semua media itu bermanfaat nantinya dalam proses pembelajaran, akan tapi kalau tidak ada relevansinya ya percuma. Nah, disinilah peran dari pedoman pemilihan media pembelajaran yang agar searah dengan tujuan pelajaran. Nah, pedoman ini biasa disebut kriteria minimal media pembelajaran itu dapat dipilih oleh seorang pengajar. Ini ada 6 teman-teman ya. Yang pertama adalah ketepatan sebuah media dengan tujuan pembelajaran, tadi yang kita bahas. Nah, yang dimaksud ini gimana? Yaitu media pembelajaran dipilih atas dasar tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan gitu. Nah, tujuan yang berisikan unsur pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis lebih memungkinkan digunakannya media pembelajaran. Jadi pada intinya kita memilih tujuan pembelajaran dulu, prosesnya gimana, baru kita milih media apa yang akan digunakan gitu. Terus yang kedua yaitu dukungan terhadap isi bahan pembelajaran. Nah, ini berarti bahwa bahan pelajaran yang sifatnya fakta, prinsip, konsep, dan generalisasi itu ya sangat memerlukan bantuan media agar lebih mudah dipahami siswa. Jadi bahan ajar itu sudah ada, baru media kita tentukan gitu. Terus selanjutnya yang ketiga, kemudahan memperoleh media. Nah, artinya media yang diperlukan itu mudah diperoleh, setidak-tidaknya mudah dibuat oleh guru pada waktu mengajar. Media grafis umumnya dapat dulu tanpa biaya yang mahal. Di samping media ini sederhana dan juga praktis loh penggunaannya, jadi tidak harus mewah, yang penting sesuai dengan proses pembelajaran yang dilakukan. Karena media juga sangat mudah, berbagai macam ya. Terus yang nomor 4 teman-teman, itu ada keterampilan guru dalam menggunakannya. Jadi apapun jenis media yang diperlukan, syarat utamanya itu ya gurunya dapat menggunakan proses pembelajaran. Kalau gurunya tidak bisa ya
percuma kita mempelajari media pembelajaran. Nah, nilai dan manfaat yang diharapkan itu bukan pada medianya sebenarnya, akan tetapi dampak dari penggunaan oleh guru pada saat terjadinya interaksi pelajar siswa. Itu, teman-teman. Nah, seperti adanya OHP, proyektor film, ada komputer dan alat-alat yang lainnya itu. Ini tidak akan artinya bila gurunya itu tidak mampu memprosesnya itu dan mempertinggi kualitas pengajaran. Terus yang kelima itu tersedianya waktu untuk menggunakannya ya. Nah, sehingga media tersebut dapat bermanfaat. Bila tidak ada tersedia waktu, maka pembelajaran pun nggak bisa efektif menggunakan medianya. Jadi harus ada waktu yang pas untuk menggunakan media tersebut. Selanjutnya nomor 6 yang terakhir teman-teman, yaitu sesuai dengan cara berpikir siswa. Jadi disesuaikan dengan siswa yang kita ajar, atau guru yang mengajar harus menyesuaikan siswanya, memilih media untuk pembelajaran yang harus sesuai dengan cara berpikir mereka. Karena apa? Sebuah media pembelajaran yang dipakai itu akan resapi, mengandung makna agar dapat dipahami juga oleh para peserta didik siswa tersebut. Nah, contohnya menyajikan grafik yang berisi data dan angka atau proporsi dalam bentuk persen, misalnya bagi siswa SD kelas-kelas rendah itu nggak ada manfaatnya. Lebih tepatnya itu ya kita menampilkan bentuk gambar seperti poster, seperti hal-hal yang menyenangkan. Kenapa? Karena yang kita hadapi adalah anak SD gitu. Demikian juga diagram misalnya yang menjelaskan alur hubungan suatu konsep atau prinsip hanya bisa dilakukan bagi siswa yang telah memiliki kadar berpikir yang tinggi, yaitu mahasiswa, misalnya gitu. Nah, inilah pedoman yang menjadi pijakan pengajar dalam memilih media. Jadi harus sesuai dengan kriteria tersebut bila mana ingin memilih sebuah media pembelajaran. Selanjutnya nanti ada langkah-langkah, terus ada bagaimana ketika kita melakukan atau memilih media pembelajaran yang pas dengan situasi dan kondisi yang pas. Kemudian ada prinsip pemanfaatan media sebagai alat bantu pendidik, bagaimana klasifikasinya ya. Terus ada faktor yang harus diperhatikan pendidik juga dalam memilih media pembelajaran. Kemudian ada juga syarat-syaratnya yang harus dipenuhi dan lain sebagainya, nanti akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya, yaitu Mbak Didian Wigati dan Mas Sufianto. Saya persilahkan. Terima kasih. Sebelum dilanjut, saya berbagi undur diri dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.